Semangat pagi, selamat bertemu kembali dalam materi sistem proteksi tenaga listrik. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari langkah-langkah perhitungan proteksi kabel terhadap arus lebih. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas step bagian pertama. Dan hasil pada bagian pertama adalah seperti ini. Jadi pada step bagian pertama Anda sudah membuat karakteristik arus waktu dari batas operasi kabel dan arus hubung singkat pada masing-masing sirkuit. Jadi sudah diperoleh grafik seperti ini untuk di L1. Kemudian grafik karakteristik waktu untuk di L2 dan grafik karakteristik waktu untuk di L3. Kurva yang ada di dalam grafik ini merupakan batas operasi kabel. Nah, selanjutnya pada bagian kedua ini kita akan melanjutkan dengan memilih gawe proteksi yang tepat untuk masing-masing sirkuit. Gawe proteksi yang tepat untuk masing-masing sirkuit. Nah, sesuai dengan gambar di atas, maka kita ingin menentukan gawe yang tepat yang kita ingin pasang di Q1, Q2, dan Q0. Pada kesempatan ini kita akan menggunakan gawe proteksinya adalah miniatur circuit breaker atau MCB. Nah, oleh karena itu kita perlu tahu dulu karakteristik dan jenis MCB. Nah, secara detailnya adik-adik bisa lihat pada materi dasar teori proteksi kabel terhadap arus hubung singkat. Nah, saya akan jelaskan sepintas tentang MCB. Nah, di sini saya akan menggunakan MCB tipe C. Seperti yang Anda ketahui, MCB itu ada 5 jenis dan yang umum digunakan untuk instalasi adalah tipe B, C, dan D. Jenis yang lainnya adalah jenis tipe K dan tipe Z. Nah, untuk bisa menggambar kurva karakteristik daripada MCB sesuai dengan bentuknya seperti ini, tentunya saya perlu mengambil beberapa titik dalam kurva ini. Nah, di bawah selanjutnya ini saya punya beberapa titik yang saya ambil dari kurva tersebut. Jadi saya lihat titik pada koordinat 1,13 pasangannya atau waktunya adalah 7.200. Atau dibalik dibalik. Kita tentukan arusnya dulu kita tentukan waktunya dulu. Waktunya saya butuh tentukan 7.200 atau 2 jam, kemudian 1 jam atau 3.600 detik, selanjutnya 100 jam, 1000 jam, maaf adik-adik. Ini 1000 detik, 100 detik, 10 detik. 10 detik. Nah, kemudian ini harus kita lihat lagi, harus kita lihat tekukan yang ada di
kurva. Jadi, nah ini nilai tekukan ini terjadi di mana? Oke, tekukan ini terjadi di mana? Yang ini terjadi di mana ya? Oke, nanti ini kalau saya luruskan akan terjadi tekukan di sini. Jadi kita ambil waktunya sesuai di situ, kemudian yang terakhir adalah waktu yang terbawah. Ini yang terbawah itu adalah 0,001 detik ya ini ya. Oke. Oke. Nah, begitu juga untuk karakteristik maksimum trip. Yang dimaksud minimum trip itu adalah karakteristik yang bagian bawah. Sedangkan karakteristik yang bagian atas ini adalah maksimum trip ya. Ini yang maksimum trip. Sedangkan yang minimum trip nih. Oke, kemudian dia ke bawah. Oke. Nah, sedangkan kurva yang melengkung itu menunjukkan pemutusan thermal dan kurva yang ke bawah, yang ini ya, atau untuk tipe D yang ini itu menunjukkan kurva pemutusan magnetiknya. Sedangkan yang ke kanan, yang paling bawah ke kanan ini menunjukkan pemutusan instan. Oke. Nah. Oke, sekali lagi untuk bisa mencontoh atau meniru bentuk kurva seperti ini, saya mengambil beberapa titik di kurva ini. Nah, tabelnya ya, tabel titik-titik tersebut sudah saya tabulasikan atau saya masukkan ke tabel seperti ini. Oke. Nah, tabel ini nanti kita salin ya, ini kita copy ya, terserah kita bisa copy dari sini atau dari bawahnya sampai di sini. Oke, kita copy. Selanjutnya kita bawa ke bagian yang tadi. Oke, saya lihat ya, saya masukkan ke bagian 2 saja. Oke. Nah, ke sini ya. Nah, ini kan nah, grafik tadi ini kita sudah hasilkan pada step bagian yang pertama ya, sebagai grafik batas operasi kabel. Selanjutnya yang ini adalah data yang kita copy dari data MCB. Oke. Oke. Nah, kita lanjutkan dengan pemilihan MCB untuk sirkuit 1 yaitu MCB Q1 ya. Data yang perlu Anda tentukan dulu adalah IN-nya berapa. Ya, arus nominal MCB-nya berapa. Selanjutnya kapasitas pemutusan MCB-nya ICU atau ICN dari ACB berapa. Ya. Nah, untuk menentukan besar IN-nya, kita melihat data arus beban dan KH aktual kabel. Nilai IN berada antara nilai arus beban dan nilai KH aktual kabel. Ya, oke. Karena arus bebannya 3, sekian ampere dan arus KH aktual kabelnya 20 ampere, maka pilihan MCB yang ada, nilai nominalnya adalah 4, 6, 10, 16, 20. Jadi kita bisa menggunakan MCB 4, 6, 10, 16, 20 untuk dipasang di Q1 atau di L1. Oke. Kemudian ada prinsip semakin kecil arus nominalnya, semakin sensitif MCB itu terhadap gangguan. Ya, semakin sensitif terhadap gangguan, semakin bagus. Oleh karena itu, untuk di L1 ini saya pilih MCB terkecil yang mungkin kita pasang di L1 atau sesuai dengan pilihan tadi.
Jadi saya pasang IN-nya sama dengan 4. Ya. Oke. Nah, selanjutnya untuk memilih ICU-nya. Oke. Kita lihat data arus hubung singkat terbesar. Arus hubung singkat terbesarnya adalah 253,54 ampere. Maka nilai ECU harus lebih besar dari arus hubung singkat terbesar. Ya. Pilihan yang ada sesuai dengan standar MCB itu 1500. Ya, pilihan ECU-nya atau ICN-nya 1500, 3000, kemudian 4500, 6000, kemudian ada 8.000 kalau tidak salah, kemudian ada 10.000, 15.000, 20.000, 25.000. Ya. Nah, karena persyaratannya ICU harus lebih besar dari arus hubung singkat terbesar, maka saya bisa mengambil atau menggunakan ECU yang 1500. Ya. Kalau saya pilih yang lebih besar ECU-nya, bisa saja, tetapi secara ekonomis nilainya atau harganya jauh lebih besar. Maka saya pilih cukup yang 1500 karena secara teknis sudah memenuhi syarat. Oke, jadi saya pasang di sini 1500. Oke, nah begitu kita pasang dua angka ini, maka data-data yang akan membantu kita membuat grafik daripada MCB sudah berubah. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membuat gambar kurva MCB-nya di grafik ini. Oke, untuk bisa membuat gambar MCB-nya, tentu kita harus masukkan datanya ke dalam grafik ini. Ya, cara memasukkan datanya sama seperti step bagian 1 tadi. Ya. Jadi kita klik di grafiknya, kita pilih desain, ya. Desain, ya kita pilih select data. Nah, setelah select data, kita tambahkan. Kita klik add. Oke, kita mau menambahkan data MCB. Kita kasih nama dulu MCB key 1. Nah, ketika kita memasukkan nilai X-nya, kita tidak bisa memasukkannya secara keseluruhan langsung begitu, tapi kita akan masukkan step by step. Ya, sebagian demi sebagian. Ya. Jadi saya akan masukkan nilai arusnya dulu untuk bagian ini saja. Nih, Anda lihat. Sampai di situ. Oke, untuk bagian thermal minimum trip. Sudah, klik. Selanjutnya kita akan masukkan nilai waktunya. Ini hapus dulu. Data yang sudah nampak ini kita hapus dulu. Masukkan data waktunya ini. Sampai di situ. Oke. Jadi kelihatan muncul kurva warna hijau. Kurva warna hijau ini adalah minimum trip ya, atau thermal minimum trip untuk thermal trip. Gimana ya? Pemutusan thermal minimum. Ya, pemutusan thermal minimum yang warna hijau ini. Oke. Nah, selanjutnya kita masukkan data yang tersisa sekarang. Oke, ini kita simpan dulu. Oke, nah kita tambahkan data yang tersisa. Kita add. Nah, oke, kita nggak perlu memberikan nama. Kita langsung masukkan data arus yang tersisa untuk minimum tripnya.
Nah, data yang tersisa di sini untuk minimum tripnya adalah yang ini. Oke, kemudian masukkan data waktu. Kita hapus dulu data yang muncul ini. Oke, kita pilih data waktunya. Sudah masuk. Nah, kelihatan ada garis warna biru ini. Ya, menunjukkan kurva pemutusan magnetik ya untuk minimum trip ya. Oke, kita simpan data kita. Oke, sekarang kita masukkan data-data untuk maksimum tripnya. Add lagi, tidak usah diberi nama, masukkan data arusnya. Masukkan data arusnya, kita pilih data arusnya, lihat pilihan saya. Oke, sampai di situ. Selanjutnya kita masukkan data waktunya. Data waktunya sesuai dengan pilihan tadi. Sampai di situ. Nah, sudah muncul. Yang warna coklat ini adalah kurva pemutusan termal. Ya, untuk maksimum trip ya, pemutusan maksimum ya. Oke, kita simpan data itu. Selanjutnya tambahkan data yang tersisa. Oke, tidak usah diberi nama. Kita masukkan data arus, klik di situ. Ya, saya tambahkan, saya masukkan data arusnya itu saja dulu. Nah, kemudian klik. Masukkan data waktu, klik di sini. Oke, hapus. Data waktu yang sesuai tadi adalah yang ini. Oke, kemudian kembali lagi ke jendela data. Oke, kita simpan. Oke, ini sudah muncul dia kurvanya yang ke bawah ini. Ya, kurva pemutusan magnetik untuk maksimum tripnya. Oke, kita simpan data. Sekarang kita tambahkan data yang tersisa. Ya, di add lagi. Masukkan data arus, klik di sini. Yang tersisa adalah yang ini. Klik untuk masukkan data waktu. Hapus data yang nampak. Oke, masukkan data yang sesuai. Oke, jadi kelihatan ini ada garis horizontal. Oke, kita simpan. Nah, terakhir kita akan masukkan batas kapasitas pemutusan daripada MCB. Jadi kita add lagi datanya, tidak usah diberi nama. Nah, ini kita masukkan. Sorry, ini ada kesalahan saya untuk memasukkan data. Jadi saya hapus saja. Oke, kita backspace saja, hapus. Nah, jadi mestinya masuknya di sini dia. Ya, data arus ya, masuk di sini. Oke, kita balik ke editing series. Oke, klik untuk memasukkan data waktu, hapus dulu yang sudah nampak. Oke, ini. Oke, jadi begitu kita masukkan, muncul garis yang ini. Oke, sebagai batas kapasitas pemutusan MCB. Oke, kita simpan. Oke, kalau sudah semua data arus dan waktu untuk MCB sudah selesai, kita klik OK. Oke, jadi kita dapat kurva seperti ini. Oke, dapat kurva seperti ini.
kurva MCB kita terdiri dari beberapa warna, ya. Untuk menunjukkan bahwa ini adalah satu benda, ya, satu kesatuan, maka sebaiknya warnanya ini kita samakan. Jadi kita samakan. Oke, caranya diklik di kurvanya, klik kanan, muncul outline. Nah, saya pilih saja yang gampang, pakai hitam saja. Oke, selanjutnya saya pilih bagian yang lain lagi, klik kanan lagi, muncul outline, pilih yang hitam. Oke, pilih bagian yang lain lagi, klik kanan lagi, muncul outline. Oke, pilih yang hitam lagi. Oke, dengan cara yang sama, Anda bisa rubah warnanya. Yang terakhir sekarang ini pemutusan, ya. Setelah dipilih, klik kanan, di outline dipilih warna hitam. Oke. Jadi warna hitam itu menunjukkan karakteristik dari MCB. Selanjutnya pada penamaan kurva, legendnya, oke, kita biar tidak membingungkan, ini kita kurangi. Jadi caranya mengurangi, klik di sini, ya, klik pada bagian yang mau kita hapus. Nah, kemudian hapus, delete dia, ya. Kemudian klik lagi, klik di sini, hapus. Klik di sini, klik lagi, hapus. Klik di sini, hapus. Klik di sini, delete dia. Dah. Sehingga pada penamaan kurva tinggal namanya seperti ini saja. Ya, kalau nanti adik-adik mau merubah nilai IN, ya tinggal adik-adik rubah. Ya, tentu nanti kurvanya akan bergeser. Coba kalau kita masukkan IN-nya 10. Begitu, enter. Nah, Anda lihat kurvanya akan bergerak atau berpindah dia. Ya, dia akan berubah. Begitu juga kalau SEU Anda rubah. SEU-nya misalkan kita ganti dengan 6.000. 6.000, enter. Jadi bagian ini akan berubah di sini. Oke, nah kita kembalikan ke nilai 4. Ya, nilai IN-nya 4 dan ECU-nya 1.500. Oke, enter. Oke, jadi itu ya. Nah, dengan cara yang sama, kita bisa mengerjakannya untuk sirkuit L2 dan L0. Oke, untuk L2, nah, seperti ini, ya. Oke, di L2 ini saya menggunakan pilihan IN-nya 4 karena arus bebannya 2,6, berarti 4 itu sudah di atas IB, sudah di atas arus beban atau sudah lebih besar dari arus beban. Dan 4 itu sudah lebih kecil dari Z. Ya, sekali lagi saya ingatkan, IN, nilai IN lebih besar sama dengan arus beban, lebih kecil sama dengan KH aktual kabel. Nah, sedangkan ICU-nya harus lebih besar sama dengan arus hubung singkat terbesar. Oke, jadi 1.500 itu sudah lebih besar dari arus hubung singkat terbesar. Oke. Oke. Nah, terakhir kita lihat untuk sirkuit L0. Ya, dengan cara yang sama tentu adik-adik bisa menentukan IN dan ICU. ICU-nya di sini menggunakan 6.000 karena arus hubung singkat terbesarnya 4.506 ampere. Ya. Yang ada yang lebih besar dari 4.506 ampere adalah 6.000 ampere.
Oke. Nah, inilah hasil yang kita dapatkan dari step bagian kedua. Ya, langkah-langkah perhitungan proteksi kabel terhadap arus harus lebih ya. Arus lebih itu harus beban lebih dan harus hubung singkat. Jadi kita sudah mendapatkan 3 kurva seperti ini. Nah, langkah selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah mengkoordinasikan Q1 dengan Q0. Ya, jadi yang ini Q1 MCB yang ini kita harus koordinasikan dengan MCB yang merah ini atau Q0-nya. Ya. Begitu juga MCB di L2 kita koordinasikan dengan MCB di Q0. Kenapa perlu kita koordinasikan? Ya, kita kembali ke gambarnya nih. Ya. Ketika nanti ada gangguan di L1, yang diharapkan bekerja hanyalah Q1. Ya. Ketika nanti Q1 mengalami kegagalan ya atau tidak mau bekerja, barulah Q0 bekerja untuk mengambil tugas Q1 untuk memutuskan arus ya. Ya. Nah, jangan sampai ada kejadian kalau gangguannya di L1, Q1 Q1 putus, Q0 juga ikut putus. Itu menunjukkan koordinasi Q1 dan Q0 tidak selektif dan itu merugikan karena ketika ada gangguan di L1, Q1 trip, Q0 juga trip. Akibat Q0 trip, beban yang ada di L2 jadi padam, padahal di L2 tidak ada gangguan. Nah, untuk bisa melakukan koordinasi seperti itu, ya kita akan melihat step pada bagian ketiga. Oke. Kita masuk ke step pada bagian ketiga. Oke. Nah, pada step bagian ketiga di sirkuit 1 akan nampak nanti ada 2 gambar MCB. Ya, MCB hitam yang Anda peroleh dari sini. Nih. Sedangkan MCB yang merah Anda salin menggunakan data MCB yang ini. Jadi Anda gambar seperti Anda menggambar MCB yang hitam. Nah, Anda dapat seperti ini. Oke, ada 2 MCB di sirkuit 1 dan 2 MCB di sirkuit 2. Ya, sedangkan MCB di sirkuit L0 tentu hanya 1. Ya. Nah, sekarang kita perhatikan ya. Pada gambar sirkuit L1, karakteristik arus waktu sirkuit L1 ya. Kurva MCB yang hitam, MCB Q1 berpotongan dengan kurva MCB yang merah atau MCB Q0. Ya, perpotongannya itu terjadi pada kurva pemutusan termal yang melengkung ini, ya. Pemutusan termal dan pada kurva pemutusan magnetik yang garis vertikal ini. Ya, selanjutnya perpotongan juga terjadi pada pemutusan instan pada garis yang mendatar ini. Ya. Nah, kalau terjadi
perpotongan pada kurva pemutusan termal pada garis yang melengkung ini. Oke. Menunjukkan nanti ada kemungkinan ketika kabel L1 mengalami beban lebih, MCB Q1 dan Q0 akan trip. Ya. Oke. Karena Q0 ikut trip, berarti dia akan merugikan karena beban-beban yang terpasang di L2 juga akan ikut trip. Ya, kita harus hindari perpotongan ini. Begitu juga dengan perpotongan di tempat yang lain. Ya, pada bagian kurva yang lain. Ya, juga harus kita hindari sehingga nanti ketika ada gangguan di L1, kita upayakan yang trip duluan adalah Q1. Ketika nanti Q1 itu gagal bekerja, tidak mau bekerja, maka ada jeda waktu, barulah Q0 trip. Ya, ini kondisi yang tidak bagus. Nah, sekarang caranya untuk memperbaiki kondisi ini adalah mengatur arus nominal MCB yang merah, ya, dan arus kapasitas pemutusan ECU MCB yang merah. Jadi kita atur, ya. Kita lihat MCB yang merah. Nih, ini data MCB yang merah, ya. Nah, sesuai data yang ada, ya, pilihan untuk MCB yang merah ini kita lihat, ya. Arus bebannya 5,65 ampere, sedangkan KH aktualnya 27,2. Berarti IN untuk MCB yang merah ini pilihannya 6 ampere, 10 ampere, 16 ampere, 20 ampere, 25 ampere. Jadi kita bisa menggunakan MCB yang merah ini dengan IN 6, 10, 16, 20, 25. Ya, nah sekarang kita coba ganti IN-nya. Ya, IN-nya menjadi 16. Kita ganti, ya. Nanti Anda bisa coba-coba menggantinya sehingga mendapatkan hasil koordinasi yang bagus. Kita ganti pakai 16. Oke. Oke, 16. Oke, mari kita lihat di L1 dan L2. Nah. Oke, adik-adik, sekarang kita lihat terjadi perubahan, ya. Tidak lagi terjadi perpotongan pada bagian pemutusan termal pada bagian melengkung ini dan pada bagian pemutusan magnetik. Nah, oke, tetapi masih ada perpotongan pada bagian pemutusan instan, pada pemutusan instan. Nah, kalau terjadi perpotongan pada bagian pemutusan instan, nanti Anda bisa lihat apakah energi yang dibiarkan lepas oleh MCB yang hitam dan yang merah itu sama. Yang baiknya adalah energi yang dibiarkan lepas oleh MCB yang hitam lebih kecil dari energi yang dibiarkan lepas oleh MCB yang merah, sehingga ketika ada arus hubung singkat, ya, arus hubung singkat di sekitar arus hubung singkat maksimum ini, MCB yang hitam akan trip duluan. Ya, kalau dia tidak mampu mengatasi arus gangguan, barulah MCB yang merah yang trip. Ya. Oke, nah tentu di gambar tidak bisa kita tunjukkan. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat di sirkuit 2. Di sirkuit 2 juga terjadi perpotongan hanya pada kurva pemutusan
instan dari MCB merah dan MCB hitam. Ya, jadi kondisinya hampir sama dengan yang ada di kurva grafik L1 ini. Oke, nah untuk mengetahui ya bagaimana koordinasi yang baik antara antara MCB di sirkuit akhir dengan CB di sirkuit cabang ya, atau MCB yang di hilir dengan yang di hulu. Sekarang marilah kita lihat contoh analisisnya. Oke, kita lihat bagian contoh analisisnya. Nih. Nah. Oke, saya mulai dengan MCB di sirkuit akhir. Ya. Pilihan kita itu tepat atau baik untuk MCB di sirkuit akhir jika yang pertama itu nih, kurva pemutusan thermal MCB berada di antara nilai arus beban dan KH aktual. Jadi dia berada di antara garis biru dan garis merah ini. Itu syarat pertamanya. Syarat keduanya yang ini. Ya. Kurva arus hubung singkat minimum yang garis biru putus-putus ini ya berada di sebelah kanan dari batas pemutusan magnetik MCB, garis yang hitam sebelah kirinya. Ya. Nah, kalau arus hubung singkat minimumnya ada di sebelah kanan dari batas pemutusan magnetiknya, itu untuk menjamin kalau terjadi arus hubung singkat, maka MCB bisa memutuskan sebelum 5 detik. Oke. Nah, kondisi berikutnya yang kita perhatikan adalah pada arus hubung singkat maksimum. Arus hubung singkat maksimumnya itu berada di sebelah kiri daripada batas kemampuan pemutusan atau ICN atau ICU dari MCB. Oke. Dan terakhir yang kita perhatikan adalah batas kerusakan kabel. Batas kerusakan kabel tidak berpotongan dengan kurva MCB, atau batas kerusakan kabel berada di sebelah kanan atau di sebelah atas dari kurva MCB. Jadi itulah kondisi yang menunjukkan bahwa MCB yang kita pilih sudah baik bagi kabel tersebut. Nah, selanjutnya kita lihat kondisi-kondisi yang mungkin terjadi. Ya. Yang pertama kita lihat seperti ini. Kurva pemutusan thermal MCB itu memotong atau di kiri arus beban. Ya. Apa yang menyebabkan seperti ini? Ya. Ada kemungkinan IN daripada MCB lebih kecil daripada arus beban. Nah, sekarang apa dampaknya? Dampaknya ketika ada arus beban penuh yang melewati kabel, maka MCB dalam waktu tertentu dia akan trip. Ya, kalau MCB-nya trip berarti bebannya akan padam. Oke, nah bebannya padam berarti kabel tidak bisa dilalui oleh arus beban penuh. Oke. Nah, cara mengatasi dampak yang tidak bagus tersebut adalah dengan memperbesar IN daripada MCB.
Ya, arus nominal MCB harus kita perbesar. Arus pengenal MCB harus kita perbesar. Oke, kita buat lebih besar dari arus beban. Oke, jadi itu kondisi pertama yang mungkin bisa kita ketemukan. Selanjutnya kondisi kedua seperti ini. Ya. Kurva pemutusan thermal MCB berimpitan dengan nilai KH aktual kabel. Ya, ini bisa terjadi kalau arus pengenal atau arus nominal MCB itu sama dengan KH aktual kabel. Ya, kalau kondisinya seperti ini masih bisa kita terima atau masih memenuhi persyaratan. Nah, selanjutnya kita lihat kondisinya seperti ini. Ya, di mana kurva pemutusan thermal MCB-nya ada di sebelah kanan KH aktual kabel. Ya, kondisi seperti ini bisa terjadi ya saat kita memilih IN lebih besar dari IZ. Ya. Jadi arus pengenal MCB, arus nominal MCB-nya lebih besar dari KH aktual kabel. Nah, dampaknya kalau kondisinya seperti ini, ya ketika kabel mengalami beban lebih, ya, mengalami arus lebih besar dari arus dari KH aktualnya, maka kabel akan mengalami panas lebih dan MCB tidak bisa segera memutus dan juga mungkin tidak memutus arus beban lebih bagi kabel. Ya, jadi kemungkinan kalau ini dampaknya kabel akan mengalami pemanasan lebih. Karena MCB tidak memutuskan arus ketika kabel dilalui arus yang lebih besar dari KH-nya. Oke, nah solusinya untuk menghindari kondisi ini, IN-nya harus kita pilih lebih kecil atau sama dengan KH aktual kabel. Kondisi berikutnya, nih, ya. Jadi garis birunya arus hubung singkatnya itu berada di sebelah kiri dari ambang batas pemutusan magnetik MCB. Oke. Nah, dampaknya apa? Ketika ada arus hubung singkat minimal, ketika ada kejadian arus hubung singkatnya terkecil, ya, untuk mendekati arus hubung singkat terkecil, ada kemungkinan MCB akan memutuskan arus gangguan itu lebih dari 5 detik. Ya, lebih dari 5 detik. Ya. Oleh karena itu, kita upayakan ya arus hubung singkat minimumnya berada di sebelah kanan kurva pemutusan magnetik MCB. Nah, caranya ya alternatifnya salah satu adalah dengan memperbesar IN. Kalau dengan cara memperbesar IN tidak juga berubah kondisinya, maka kita rubah dengan memilih tipe MCB yang lain. Ya. Jadi kalau ini pilihan pertamanya adalah tipe MCB yang C, maka selanjutnya bisa kita pilih tipe MCB yang D. Nah, jadi itu solusinya. Nah, selanjutnya kita lihat kondisi yang lain sekarang. Nih, ya. Arus
gangguan hubung singkat maksimumnya berada di sebelah kanan dari batas kemampuan pemutusan MCB. Lebih besar, arus hubung singkat maksimumnya lebih besar dari ICU MCB. Kalau ini terjadi, berarti ada kemungkinan MCB-nya akan rusak ya saat terjadi arus hubung singkat maksimum. Ya, ketika terjadi arus hubung singkat maksimum, akan timbul gaya elektromagnetik dinamik yang sangat besar, dan gaya ini tidak bisa ditahan oleh MCB. Karena MCB tidak bisa menahan gaya elektrodinamik, mekanisme MCB akan rusak. Oleh karena itu, MCB ada kemungkinan tidak akan bisa bekerja. Nah, kalau MCB-nya tidak bisa bekerja, berarti arus gangguannya tidak bisa diputuskan. Oke, nah, solusinya kalau ketemu seperti ini, maka kita harus pilih ICN atau ICU MCB yang lebih besar dari arus hubung singkat maksimum yang mungkin terjadi di sirkuit tersebut. Nah, selanjutnya kita lihat kondisi seperti ini, di mana batas kerusakan kabel itu berpotongan dengan kurva MCB. Ya, perpotongan dengan kurva MCB terjadi di sebelah kiri dari kurva arus hubung singkat minimum atau lebih kecil dari arus hubung singkat minimum. Ya, kondisi seperti ini bisa menimbulkan kabel mengalami kerusakan ketika dilalui arus atau ada gangguan yang menyebabkan arus mendekati nilai arus hubung singkat minimum. Ya, tetapi kalau kita lihat praktisnya, arus beban lebih yang lebih kecil dari arus hubung singkat minimum atau arus beban lebih yang mendekati nilai arus hubung singkat minimum itu sangat jarang terjadi. Oleh karena itu, dalam prakteknya atau dalam praktisnya kondisi seperti ini masih bisa diterima. Ya. Nah, kondisi selanjutnya, perpotongan batas kerusakan kabel itu dengan kurva MCB ada di sebelah kanan arus hubung singkat minimum. Ya, arus hubung singkat minimum. Tetapi masih dalam area kurva pemutusan magnetik MCB. Jadi area ini. Nah, ini menunjukkan kemungkinan ya kabel akan mengalami kerusakan jika ada gangguan hubung singkat yang nilainya mendekati atau lebih besar dari arus hubung singkat minimum. Karena untuk memutuskan arus hubung singkat yang nilainya mendekati arus hubung singkat minimum, MCB dia membutuhkan waktu yang relatif lama. Ada kemungkinan waktunya lebih besar dari 5 detik. Jadi, nah, caranya mengatasi adalah dengan memperbesar
luas penampang kabel. Dengan memperbesar luas penampang kabel. Oke. Nah, luas penampang kabelnya diperbesar, berarti nanti kurva kerusakan kabelnya akan bergeser ke kanan atau ke atas, sehingga dia tidak berpotongan dengan kurva MCB. Oke. Dengan memperbesar dengan memperbesar luas penampang kabel, ada kemungkinan nanti ya arus hubung singkat minimumnya akan bergeser ke kanan. Ya, ke kanan. Oke. Sehingga terjadi kondisi seperti ini. Oke, jadi itu solusinya kalau terjadi seperti ini. Luas penampang kabel sebaiknya diperbesar lagi. Ya. Nah, dengan solusi-solusi yang saya sebutkan tadi, jika tidak memungkinkan berarti kita harus memilih gawe proteksi yang lain yang memiliki kurva karakteristik yang lain, sehingga tetap memenuhi syarat-syarat yang ada di sini. Oke. Nah, terakhir sekarang adalah koordinasi antara MCB di hulu dengan MCB di hilir, antara MCB di L0 dengan MCB di L1 dan L2. Saya ambil contohnya koordinasi antara MCB di L2 dengan di L0. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, ya kita ketemu pertama kali itu gambarnya kurva MCB-nya saling berpotongan. Perpotongannya terjadi pada bagian kurva pemutusan termal yang melengkung ini. Terjadi pula perpotongan pada kurva pemutusan magnetik yang vertikal. Dan terjadi perpotongan pada kurva pemutusan instan MCB yang horizontal ini. Oke. Nah, kalau solusi pertamanya tentu dengan cara memperbesar arus nominal MCB di hulu. Ya, jadi yang di hilir, yang MCB yang terpasang di sirkuit akhir jangan diutak-atik lagi setelah kita melalui analisis yang tepat untuk kondisi yang sudah saya ceritakan di atas. Ya, jangan dirubah lagi. Yang kita rubah sekarang adalah sekarang ketika kita melakukan koordinasi dengan MCB yang di hulu adalah data teknis MCB yang di hulu. Oke. Jadi yang kita rubah itu adalah MCB yang merah ya. Nah, kita rubah yang pertamanya yang bisa kita rubah adalah IN-nya. Ya. Arus nominalnya. Kalau arus nominalnya kita perbesar, harapannya perpotongan di kurva pemutusan magnet termal dan kurva pemutusan magnetiknya bisa dihilangkan. Sehingga sekarang persoalannya hanyalah pada perpotongan di kurva pemutusan instannya saja. Nih. Oke, nah kalau saja kita ketemu kurva karakteristik daripada Q1 dan Q2 dan Q0 seperti ini menunjukkan kondisi yang disebut selektivitas parsial. Artinya apa? Ya, sepanjang ada arus yang besarnya atau nilainya di sebelah kiri dari garis merah ini, kurva pemutusan magnetik MCB merah ini. Oke. Maka hanya MCB Q2 saja yang bekerja. Ya. Q0 hanya akan bekerja jika MCB Q2 gagal bekerja. Oke.
Sedangkan kalau terjadi perpotongan seperti ini, maka ada kemungkinan MCB yang hitam trip, MCB yang merah juga trip. Jadi tugas kita masih mencari solusi untuk menghindari ketika ada arus gangguan yang lebih besar dari batas garis merah ini. Jangan sampai MCB yang hitam dan yang merah trip secara bersamaan. Oke. Solusi yang dapat saya berikan adalah dengan mengatur energi yang dilepas atau yang dibiarkan lepas oleh MCB yang hitam itu lebih kecil dari energi yang dibiarkan lepas oleh MCB yang merah. Jadi Anda lihat di dasar teorinya seperti itu. Nah, oke, kondisinya seperti ini. Ya, setelah kita melakukan perubahan tipe daripada MCB. Ya, jadi jaraknya titik perpotongannya atau area perpotongannya akan semakin kecil. Ya. Nih. Ya. Dan terakhir yang bisa saya tunjukkan, inilah koordinasi yang terbaik. Ya, koordinasi yang terbaik yang disebut dengan kondisi selektivitas total. Ya. Ketika ada gangguan di mana arus gangguannya pasti lebih kecil dari arus hubung singkat maksimum. Oke, yang ini, yang garis kuning putus-putus ini, maka hanya MCB yang hitam yang akan trip. Nah, ketika nanti MCB yang hitam gagal bekerja, tidak trip karena sesuatu dan lain hal, ya, kemungkinan MCB-nya rusak atau bagaimana, maka MCB yang merah akan mengambil tugas MCB yang hitam. MCB yang merah akan trip dalam waktu yang relatif panjang, ya, dibandingkan dengan MCB yang hitam. Jadi demikianlah cara kita menganalisa pemilihan MCB di masing-masing sirkuit dan koordinasi antara MCB di sirkuit akhir dengan di sirkuit cabang atau MCB di hilir dengan MCB di hulu. Dan ini adalah bagian terakhir dari pemaparan saya tentang langkah-langkah proteksi kabel terhadap arus lebih. Oke. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, terutama ketika kita ingin menentukan gawe proteksi untuk melindungi kabel dari arus beban lebih dan arus hubung singkat. Sekali lagi, terima kasih atas perhatiannya.